Selamat pagi, Bapak Happy sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Conto Prasetyo dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dan rekan-rekan saya yang juga berkontribusi penuh dalam proyek ini adalah Mas Rivaldi, Pak Sony, Pak Aris, dan Mas Raka. Proyek kami berjudul Peran Karakter Kewarganegaraan dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Proyek ini kami kaitkan langsung dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG, khususnya poin 10.2, yaitu tentang inklusi sosial dan ekonomi untuk semua. Isu yang kami angkat adalah isu yang kita semua sadari, yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kita sering melihat ketimpangan antara si kaya dan si miskin, juga antara desa dan kota, yang menunjukkan belum semua warga negara mendapatkan kesempatan yang setara. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat, terutama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Di saat yang sama, kami melihat adanya pelemahan semangat kolektif dan solidaritas sosial yang justru memperburuk kondisi ini. Inilah yang mendorong kami untuk mendalami bagaimana karakter warga bisa menjawab, ya, bisa menjadi jawabannya. Untuk memfokuskan proyek ini, kami merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana sebenarnya bentuk kesenjangan sosial ekonomi yang paling dirasakan masyarakat saat ini? Kedua, bagaimana karakter kewarganegaraan seperti empati dan gotong royong bisa berperan mengurangi kesenjangan itu? Dan terakhir, apa saja praktik nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawabnya, untuk menjawab ini, kami tidak hanya membaca literatur, tapi juga turun langsung ke lapangan melalui wawancara. Dan temuan kami di lapangan benar-benar membuka mata. Secara umum, kami menemukan bahwa bentuk kesenjangan sangat nyata perbeda, seperti perbedaan akses pendidikan, yaitu biaya sekolah mahal, buku, perbedaan harga buku, dan perangkat-perangkat pembantu lainnya. Yang kedua adalah keterbatasan pekerjaan yang dengan upah yang layak ketika akses layanan publik seperti BPJS, bantuan sosial yang masih timpang antar daerah. Keempat, budaya gotong royong masih ada, terutama di desa. Solidaritas sosial masih cukup kuat dibandingkan di kota yang gotong royongnya itu semakin lemah kecuali saat ada keadaan darurat. Pada awalnya, saya memandang proyek ini hanya sebagai tugas akademis, yang pemahaman teoritis itu berubah total menjadi kesadaran personal setelah saya melakukan wawancara langsung. Menurut saya, Bapak Huda menegaskan bahwa bentuk kesenjangan paling nyata di lingkungannya adalah akses terhadap pendidikan yang beliau sebut sebagai penentu masa depan. Beliau, beliau menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi memaksa sebagian masyarakat putus sekolah untuk bekerja, yang akhirnya menciptakan siklus ketimpangan sosial ekonomi yang terus berulang. Mendengar langsung cerita beliau, terutama tentang kondisi pendidikan di daerah terpencil, menyadarkan saya betapa terbatasnya sudut pandang saya yang tinggal di perkotaan. Namun di tengah realitas itu, kami juga menemukan harapan. Budaya gotong royong dan solidaritas ternyata masih ada, masyarakat masih saling membantu saat ada yang kesulitan. Meski kata Pak Huda, semangat ini nilainya cenderung menurun seiring bergantinya zaman atau semakin modernnya zaman yang berakibat pada melemahnya partisipasi kolektif.
Dari semua temuan ini, kami merumuskan beberapa solusi yang kami yakini bisa membawa perubahan yang melibatkan semua pihak. Pertama, kita perlu terus mendorong edukasi dan kesadaran publik tentang betapa pentingnya inklusi sosial. Kedua, dukungan pemerintah sangat krusial, terutama dalam perluasan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Yang ketiga, kita harus memperkuat pemberdayaan komunitas lokal yang berbasis nilai gotong royong. Yang keempat, di era digital ini kita bisa mendapatkan manfaat media sosial untuk kampanye sosial dan membangun solidaritas secara lebih luas. Dan yang terpenting, semua ini hanya akan berhasil jika ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, seperti yang dikatakan narasumber saya, Pak Huda. Bahkan kami sebagai mahasiswa bisa menjadi agent of change, misal dengan membantu UMKM. Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa berkontribusi. Sebagai penutup, pengalaman ini benar-benar mengubah saya dari yang awalnya seorang penganalisis pasif, saya menjadi individu yang merasa mewakili tanggung jawab sosial. Kesimpulan dari proyek kami adalah kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia memang masalah yang kompleks. Namun, karakter kenegaraan seperti empati dan gotong royong adalah model sosial yang sangat kuat untuk melawan itu. Karakter ini tidak akan efektif jika berdiri sendiri. Ia harus diiringi dengan kebijakan publik yang adil dan pemerataan pembangunan dari pemerintah. Saya kini memahami bahwa karakter kewarganegaraan sejati itu diwujudkan melalui tindakan nyata sekecil apapun untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi ketimpangan di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya.